2271 pergi atau tidak 20. Gu Qingqing sudah berpisah dengannya selama setahun. Sebenarnya, Gu Qingqing tidak terbiasa dengan orang yang memeluk dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, ketika dia bersandar, pemahaman aslinya seolah-olah terkunci, lengkungan lengan, suhu tubuhnya, rasanya, dan semuanya seperti banjir. Dia juga tahu di dalam hatinya, semakin dia ingin melupakan, sebenarnya dia ingat dengan lebih jelas. Satu-satunya yang dia kenal selama bertahun-tahun hanyalah lengan dan pelukan Leng Xicheng. Leng Xicheng yang ada di belakangnya memeluknya, menghembuskan napas di belakang menonton, dan meniup bulu halus di belakang telinga. Dia berkata dengan ringan, "Tidurlah, aku tidak akan menyentuhmu." Gu Qingqing mengerutkan kening dan berkata, "Lepaskan tanganmu." Leng Xicheng tidak menjawabnya. Setelah menunggu beberapa saat, Leng Xicheng sudah tertidur. Dia bernapas dengan ringan, bulu matanya bergetar dengan napasnya. Bahkan ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat abu-abu biru di mata Leng Xicheng. Akhir-akhir ini kota Lengse benar-benar ekosistem. Pada hari pertama ia tinggal, ia membeli setumpuk buku, panduan kehamilan 100 resep hamil. Khawatir dia tidak cukup nutrisi dan tidak suka makan setiap hari, jadi dia mengubah metodenya untuk membuat berbagai trik untuknya. Kemudian, dia takut kalau keterampilan memasaknya terlalu buruk. Dia juga merekrut di Villa Xishan. Karena kadang-kadang terlalu sempit, dia juga menyewakan satu rumah untuk pengasuh di sebelah dan bertanya untuk datang dan memasak 3 kali sehari. Tentu saja, dia masih memasak sup untuknya setiap hari. Gu Qingqing kemudian diam-diam online dan menemukan bahwa Leng Xicheng benar-benar dicopot dari jabatannya. Bahkan sekretaris Cheng diperintahkan untuk tidak menghubunginya. Leng Xicheng mengundang untuk menghubungi pengawal dengan nomor baru. Mengenai properti, dia bertanya kepada pengasuhnya, tidak ada hal lain yang bisa dikatakan. Lagi pula, Villa Xishan telah diambil kembali dan Leng Xicheng tidak bisa tinggal di sana. Selain itu, pertunangannya dengan keluarga Su juga telah diumumkan, sama sekali tidak ada bayangan. Meskipun tidak semenyedihkan apa yang dia katakan, itu benar-benar berbeda dari apa yang terjadi di masa lalu. Setiap kali dia melihat Leng Xicheng duduk di sofa ruang tamu sambil melihat resep, dan pria yang memegang spatula di dapur, dia merasa tidak nyata. Namun, tidak penting apakah dia ingin tinggal bersamanya atau tidak. Sejak mengetahui bahwa dia tidak bisa menggugurkan anak ini, selain kembali ke Leng Xicheng, apakah dia masih punya hari lain untuk pergi? Sekarang, aku hanya berharap Leng Xicheng bisa menepati janjinya. Lagi pula, jika dia tidak melakukannya saat hamil, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah disetujui, Leng Xicheng benar-benar membuka matanya. Gu Qingqing sangat dekat, dan tiba-tiba terkejut melihatnya bangun. Ada darah merah di mata Leng Xicheng. Matanya berkedip, "Kenapa kamu masih belum istirahat?" Sebelum dia bisa berbicara, Leng Xicheng melangkah maju lagi, mengulurkan tangan untuk memeluknya, dan mendekatkan dirinya ke sisinya. Pada saat yang sama, dia juga mengambil satu langkah maju, dan tangan lainnya juga memeluk pinggangnya dan memeluknya erat-erat. Gu Qingqing baru saja ingin melawan, ia mencium keningnya, kemudian memperpanjang rambut panjangnya dengan tangan yang memegangnya, dan membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Tidurlah. Meskipun begitu dekat, tapi dia sama sekali tidak merasa nyaman. Dengan tangan besarnya yang menopang punggungnya, dia pikir dia tidak bisa tidur, tetapi dia tidur dengan nyenyak di akhir-akhir ini. 2272 Serangan Maut 1. Setelah tidur bersama sepanjang malam, hal-hal di masa depan akan jauh lebih intim. Keesokan harinya, ketika Gu Qingqing bangun, Leng Xicheng sudah tidak ada lagi di sisinya. Ketika ia tiba di ruang tamu, ia melihat Leng Xicheng sudah sibuk di dapur, tidak peduli kapan, melihat wajah Leng Xicheng yang dingin dan arogan, mengenakan kemeja dan celana panjang yang rapi, dan berjalan di antara asap dapur. Selalu ada perasaan aneh. Melihatnya, dia meletakkan spatula dan berjalan 2 langkah ke arahnya. Dia menyentuh wajahnya dan berkata, "Kamu sudah bangun. Bukankah dia sudah bilang tidak boleh mencium atau memeluk?" Gu Qingqing masih ingin membuat aturan, ia tidak bisa begitu saja dibujuk oleh Gu Qingqing. "Aku tidak mencium atau memeluknya. Aku hanya menyentuh wajahku." Leng Xicheng tampak serius. "Bukankah kamu juga pernah tinggal di Amerika Serikat selama setahun? Begitulah cara orang menyapa di sana. Orang seperti ini masih berani." Gu Qingqing baru saja ingin mengatakan sesuatu,
Leng Xicheng menyerahkan segelas air ke tangannya. Petik 2. Udara masih memiliki suhu, tidak terlalu panas, tetapi suhu yang baru saja bisa masuk. Madu itu terasa manis, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Leng Xicheng pun berbalik dan kembali ke dapur. Cepatlah mandi, sarapan sudah siap. Semuanya baik-baik saja. Gu Qingqing berbalik dan mandi. Ketika kembali, ada telur rebus, bubur, dan roti di atas meja. Setelah menyesap bubur, nasi yang dimasak agak panas. Tangannya sangat kental dan terasa seperti ayam di dalamnya. Ini, aku menyuruh pengasuhnya untuk memasak sup, membagi porsi kecil, dan memasak bubur di dalamnya. Bagaimana? Gu Qingqing mengangguk dan menggigit bakpao itu. Leng Xicheng juga menjelaskan, aku tahu kamu suka memakan isian daging dan daging. Tapi, hidangan ini adalah makanan yang disajikan, jadi sebaiknya jangan dimakan. Ini sudah dikemas tadi malam. Gu Qingqing sedikit bingung. Aku ingat kamu benci kantong daging Mei Caiko. Setiap kali dia dibebaskan, Leng Xicheng akan marah. Saat itu, dia mengira Leng Xicheng membencinya karena dia membencinya, jadi dia membenci rumah dan hal-hal yang dia sukai. Bukan, Leng Xicheng menenangkan kepalanya. Sepertinya ia sedikit sulit diungkapkan untuk waktu yang lama. Petik 2. Begitu mendengar nama itu, Gu Qingqing tiba-tiba teringat. Dia tidak menyangka asosiasi kemampuan Leng Xi begitu melompat. Dia masih menyapa Sang Xia. Ia ingin makan apa hari ini, dan pengasuh pergi ke pasar. Mau makan apa? SMS dia. Perasaan ini sepertinya familiar, seperti saat itu, dia dengan hati-hati melayaninya di Villa Xishan karena takut dia sedikit tidak bahagia, karena takut dia tidak cukup bijaksana dan tidak sesuai dengan seleranya. Meski waktu telah berlalu, perasaan cemas dan khawatir masih ada di hati. Ada apa denganmu? Leng Xicheng melihat wajahnya yang tiba-tiba tenggelam, bukannya roti tidak enak. Besok ganti selera. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia terpaksa makan, dan mendorong makanan itu ke samping dan tidak melanjutkan. Leng Xicheng bertanya lagi, ia hanya menenangkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Leng Xicheng juga tidak berdaya, tidak ingin minum, dan tidak akan memaksanya. Setelah sarapan, Gu Qingqing awalnya ingin berjalan-jalan di luar taman, tetapi Gu Qingqing tidak ingin Leng Xicheng mengikutinya. Untuk apa kamu mengikutiku? Aku juga tidak akan lari. Aku merasa seperti penjaga. 2273 Serangan Maut 2. Kenapa kamu menjadi tahanan? Leng Xicheng segera melangkah maju, bukankah ini demi tubuhmu? Emosi wanita hamil sedikit berfluktuasi, dan selama periode ini, Leng Xicheng memang selalu memperhatikan perjalanannya. Dia pergi ke rumah sakit untuk menanyakan tentang operasi aborsi, dan dia mengaku pergi ketika Leng Xicheng tidak memperhatikan Wei Ai. Di lain waktu, bahkan jika dia pergi ke supermarket, Leng Xicheng pasti akan menyusul, dan namanya adalah, orang harus berhati-hati agar tidak menyentuh Wei Ai. Ia juga mengerti di dalam hatinya bahwa Leng Xicheng mengikutinya, yang pertama gelisah, dan yang lainnya khawatir seseorang akan menyerangnya. Dia juga tahu bahwa Leng Xicheng melakukan kebaikannya, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin karena tekanan yang terlalu lama sebelumnya, Leng Xicheng tiba-tiba keluar dan berkata bahwa ia menyukai dan ingin kembali bersamanya, terutama karena ia tidak ingin menggugurkan bayinya. Mengapa dia merasa bahwa Leng Xicheng tidak menyukainya? Hanya daging di perut yang dihargai. Sebelumnya, alasan perceraian Leng Xicheng dan dirinya adalah karena aborsi itu. Jika tidak, mungkin ketika anak itu lahir, dan ia bersedia untuk bertahan, mungkin mereka akan melanjutkan hubungan pernikahan mereka dan tidak akan berpisah. Lagi pula, Leng Xicheng hanya memanjakannya kurang dari sebulan, dan ia merasa waktu untuk berjuang dan menderita adalah 11 tahun. Dan setiap kali ada perubahan, ada anak-anak. Kamu melakukannya untuk tubuhku, yang terpenting adalah untuk anak di perutku, kan? Gu Qingqing mencibir, Leng Xicheng segera menenangkannya. Tentu saja bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga keselamatanmu. Ya, jika terjadi sesuatu padaku, anakmu juga akan mengalami masalah. Tentu saja kamu gelisah. Gu Qingqing menampilkannya dengan pelan dan langsung berjalan ke depan. Leng Xicheng segera mengikuti, tidak peduli apakah ia menentang atau memprotes, ia tetap mengikuti. Dia berjalan cepat, dia berjalan lambat, dia juga berjalan lambat.
Gu Qingqing tidak bisa hidup dengan tenang saat pergi ke taman. Tapi setelah kembali, Gu Qingqing juga mengingat dan menyadari bahwa Leng Xicheng masih menemaninya. Dia tidak punya pekerjaan sekarang. Investasi juga ditujukan untuk O2O ini. Berinvestasi di hotspot dan perusahaan dia sendiri akan mencarinya, tapi karena O2O perusahaan terutama bisnis online, dan dia tidak perlu pergi ke lapangan sendiri. Hanya perlu melihat aplikasi ponsel, lihat di ujung komputer dan lihat peringkat data utama. Dengan sisa kualifikasi audit yang relevan, dia menyerahkan kepada Mo Dongyang, bahkan dua orang yang lahir untuk membuka investasi perusahaan, dia hanya memberikan dokumen dan uang, dan prosedur lainnya yang dijalankan oleh Mo Dongyang. Pekerjaan Gu Qingqing di kota juga sudah menguning. Sekarang ia sudah punya anak, bahkan lebih mustahil untuk mencari pekerjaan. Karena ia sudah memutuskan untuk tetap tinggal, banyak pengetahuan tentang kehamilan juga perlu ditambah. Hal yang paling umum terjadi pada dua orang adalah duduk di dua ujung sofa. Dia membaca buku dan melihat ponselnya. Kedua orang itu jarang berkomunikasi. Namun, bahkan hari ini, Gu Qingqing tidak tahan. Leng Xicheng, bisakah kamu keluar sebentar? Anda tidak bekerja, Anda tinggal seperti ini setiap hari, dan Anda tinggal di rumah saya. Apakah Anda menarik? Sebenarnya saat ini Gu Qingqing sudah merasa emosinya terlalu berlebihan. Dia adalah tipe orang yang sabar. Biasanya, selama dia tidak menyerang kelemahannya, bahkan jika dia menundukkan kepalanya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, mungkin dia hamil, mungkin dia disukai karena tidak takut, jadi dia tidak akan senang ketika dia melihat Leng Xicheng. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetap di satu sisi seperti udara, selama dia masih bernapas dan masih hidup, dia akan merasa tidak nyaman. 2274 Serangan Maut 3. Leng Xicheng memandangnya dengan tenang, kemudian menggeser pantatnya sedikit lebih jauh. Gu Qingqing mengerutkan alisnya ketika melihat reaksinya seperti ini, suaranya agak keras. Aku memintamu pergi. Leng Xicheng mengangkat kepalanya, melirik ke arahnya, dan mengangguk perlahan untuk waktu yang lama. Petik 2. Ya, aku tidak membayar sewa, tagihan listrik, dan biaya makan. Berapa harganya? Aku punya paket tahunan. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini. Alis Gu Qingqing mengerut lebih kencang. Ide bagus. Leng Xicheng mengangguk, lalu ia menambahkan. Pikirkan saja. Ekspresi Gu Qingqing tiba-tiba menghilang, ia tampak berusaha menekan emosinya, dan suaranya menjadi sedikit tajam. Apakah kamu tidak takut? Aku tidak akan melahirkan anak ini lagi. Leng Xicheng mengangkat matanya dan berkata dengan tenang. Aku sarankan kamu tidak mau. Belum lagi tubuhmu tidak mengizinkanmu menggugurkan anak ini. Selain itu, hanya ada sedikit ayah yang mau membiarkan anak itu bermarga dengan ibunya. Bahkan jika Anda menemukan Ni Zining yang patuh kepada Anda, dia mungkin tidak setuju. Semakin Leng Xicheng mengatakan, semakin dia merasa kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Leng Xicheng benar, yang membuatnya semakin kesal. Dia mengangkat badannya dan berkata dengan suara rendah. Kalau bisa, aku benar-benar tidak menginginkan anak ini. Meskipun dia berbicara dengan marah, tapi dia bisa merasakan sedikit ketegasan dalam suaranya. Leng Xicheng juga baru menyadari dalam sehari terakhir bahwa ketidakpedulian dan perlawanan Gu Qingqing terhadapnya tampaknya ada di dalam tulangnya. Ini berbeda dari apa yang dia pikir dia lakukan. Dulu, dia mengira Gu Qingqing tidak tertarik padanya, jadi apapun yang dia lakukan, ada rasa hormat dan sopan. Dan sekarang, dia tahu bahwa dia benar-benar mencintainya, memilikinya, dan dia telah dilukai secara mendalam oleh godaannya dan pacar Fei Wen. Sikap Wei Yai sekarang, sangat kecewa. Dia awalnya merasa hal tersulit di dunia adalah membuat wanita yang tidak peduli dia menyukai dirinya sendiri. Tapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun mereka memiliki masa lalu dan masih ada cinta di hati mereka, mereka tidak dapat terus hidup, bahkan lebih tua dan tidak berdaya. Ia bahkan lebih suka Gu Qingqing memarahinya, karena setidaknya marah menunjukkan bahwa ia membencinya, dan ia juga membencinya. Cinta dan benci terjalin, dan jika ada cinta, maka ada kebencian. Tapi ketika Gu Qingqing bahkan tidak ingin membencinya, ia tidak ingin bersamanya, putus asa seperti apa ini. Leng Xicheng segera meletakkan ponsel di tangannya, perlahan bergerak, dan memegang bahunya.
Gu Qingqing duduk memunggunginya dan mengangkat bahu, tangannya pun terlepas. Leng Xicheng melingkarkan tangannya di atas tubuhnya dan melingkarinya. Aku tahu kau membenciku, aku benci aku membiarkanmu memiliki anak ini. Bahkan saat pergi berbelanja, dia takut akan terseret ke dalam pusaran angin dan hutang yang awalnya aku provokasi. Tapi sekarang kami sudah punya anak. Tidak peduli kamu mau atau tidak, hidup ini mengikat kami bersama lagi. Beri aku sedikit waktu, aku pasti tidak akan membiarkan kamu dan anak-anak hidup dalam ketakutan. Leng Xicheng melihatnya pada waktu yang lama, mencium pipinya, sebagai gantinya ia memindahkan posisinya ke samping. Setelah beberapa saat, dia juga menoleh, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Sebenarnya, Leng Xicheng, jika kamu menginginkan anak, wanita di seluruh jalan akan setuju untuk melahirkan kamu. Kamu tidak perlu melihat seperti ini. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin kamu memiliki bagian dalam perutmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dalam hidup ini. 2275 Serangan Maut 4. Gu Qingqing tidak berbicara, ia hanya membuka matanya dan meliriknya dengan tenang. Dia mengerti maksudnya mewujudkan itu, tenang, terasing, jelas, tanpa sedikit pun emosi. Semakin dia tenang, semakin Leng Xicheng merasa sedikit terkejut. Ia lebih suka Gu Qingqing berdebat dengannya daripada berbicara dengan dingin. Dia telah mencoba menghabiskan 3 tahun untuk memecahkan jantung yang tertutup. Kelak, berapa tahun lagi dia tidak tahu. Namun demikian, saya tidak akan menyerah, dan saya pasti tidak akan menyerah. Mungkin karena khawatir dengan anak itu, dia tidak marah lagi dengan Leng Xicheng. Apalagi jika Leng Xicheng terkadang bisa melihat emosinya mulai naik turun, ia juga berusaha menahan diri. Usahakan agar tidak marah. Kota Lengxi juga kembali ke kondisi kuno di awal. Leng Xicheng masih menjaga jarak di awal, takut akan merangsang emosinya. Bahkan saat malam hari, dia tidak berani memeluknya dan tidur di samping. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak terlalu menolak dirinya, dia mencoba mendekat. Awalnya, mereka berpura-pura tidak sengaja menyentuh tubuh mereka, seperti saat mereka berjalan ke samping. Gu Qingqing menepuk pundaknya dan menyuruhnya makan dan minum. Ia hanya mengerutkan kening dan tidak keberatan. Leng Xicheng dengan cepat menjadi berani dan sengaja duduk di sofa. Tidak apa-apa di sofa, tapi tidak di samping. Setiap kali dia mendekat, dia secara tidak sadar bergeser sedikit ke samping. Leng Xicheng juga mendekatinya, dua orang mundur satu persatu, dan dengan cepat sampai di tepi sofa. Ia tidak bergerak, dan Leng Xicheng duduk di sana dengan tenang. Sore harinya, dia pergi ke supermarket terdekat untuk berputar-putar. Ketika menuruni tangga, tangan terus memegangi lengan. Keluar dari gerbang komunitas untuk persimpangan jalan, pegang tangan erat-erat. Di jalan, Gu Qingqing mencoba melepaskan tangannya beberapa kali, dan ia selalu memegangnya lebih erat. Tetapi Leng Xicheng juga tahu batas dan dengan cepat melepaskan tangannya setelah melewati jalan. Gu Qingqing tidak marah, ia baru menyadari bahwa saat ia membuka tangannya, telapak tangan Gu Qingqing dengan cepat keluar dari tangannya seperti ikan, dan tanpa sadar menggosok tubuhnya. Melihat penampilannya, Leng Xicheng sedikit membuka matanya. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tetap memegang tangannya ketika dia pulang. Dia ingin bersembunyi, tapi tidak bisa menyingkirkannya. Sejak hari ini, Leng Xicheng menjadi lebih agresif. Ketika sampai di tempat yang ramai, dia langsung memeluk pinggangnya dan melindunginya di pelukannya. Saat tidur di malam hari, ia juga memeluk tubuhnya dengan erat. Semuanya seperti dua orang yang rukun sebelum berdiskusi. Namun, hanya Leng Xicheng yang tahu, tidak peduli seberapa dekat dirinya, Gu Qingqing selalu memiliki perasaan acuh tak acuh dan acuh tak acuh terhadapnya. Misalnya, saat istirahat di malam hari, ia memeluknya, Gu Qingqing tidak bisa melepaskan dirinya, dan tidak ingin bertengkar dengannya, sehingga ia berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, memunggunginya dan mengabaikannya. Ketika Leng Xicheng melihatnya, tiba-tiba darahnya menjadi dingin. Pria itu melihat bagian belakang kepalanya, mengulurkan tangan, ingin menariknya dan mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi untuk sementara, dia benar-benar terkejut. Tangannya terangkat di udara untuk waktu yang lama, dan akhirnya terkulai lemas dan bersandar lembut di kedalaman. Tidak ada pasang surut di sini, tetapi kehidupan kecil telah lahir. Ketika dia melihatnya, dia berpikir itu akan sulit,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sikapnya begitu tegas. Tapi tidak masalah, dia masih punya waktu seumur hidup. 2276 Serangan Maut 5. Tepat ketika Leng Xicheng berpikir bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak kekuatan, kecelakaan itu akhirnya terjadi. Sebenarnya, sejak Gu Qingqing menghilang, ia mulai menyelidiki utusan utama di balik layar. Chen Wenji tidak memiliki bukti, dia dan orang yang dia ikuti adalah orang kedua di grup lokal dan ditembak mati di tempat. Mendengar kabar itu, bos pun melarikan diri. Hanya ada beberapa yang tersisa dan tidak tahu apa-apa. Meskipun tidak ada yang tahu, mereka mungkin menghubungi seseorang Lucy. Leng Xicheng juga sangat sederhana, karena dia sudah mencurigai Lucy, entah dia bertanya atau tidak, dia segera mencari seseorang untuk menyelidiki semua tindakannya. Meskipun dia telah kembali ke Amerika Serikat dan jarang keluar dari rumah seperti biasa, waktu dia tinggal di Tiongkok secara kebetulan pada saat sebelum kecelakaan Gu Qingqing. Dia mencari orang dalam, mengambil semua tindakan yang terdaftar di paspornya, dan meminta perusahaan komunikasi untuk memeriksa semua panggilan teleponnya. Dia menemukan bahwa selain Su Zijin, dia telah menghubungi banyak orang di Tiongkok selama periode ini. Sebagian besar teman dan sejenisnya, tidak ada yang bisa berkepentingan. Yang sama adalah Zhang Ying. Sebelum Gu Qingqing mengalami kecelakaan, Zhang Ying melakukan banyak kegiatan setiap hari. Selain orang tua dan teman-temannya, nomor pribadinya juga hampir tidak menghubungi siapapun. Dia tidak akan begitu bodoh menggunakan nomornya untuk menelepon, tetapi dia dapat memeriksa asisten pribadinya. Zhang Ying telah menandatangani kontrak dengan Huang Ting Entertainment, dan dia dapat dengan mudah mendapatkan nomor ID dari semua asistennya. Tidak ada masalah dengan data yang terdaftar. Mereka hanya memeriksa dokumen mereka dan keluarga mereka di perusahaan telekomunikasi. Benar saja, salah satu asisten membuka nomor kartu baru bulan ini. Nomor itu hanya dihubungi oleh 2 orang. Salah satunya adalah karyawan perusahaan Su. Ada juga yang berada di perbatasan barat daya, dan kontaknya sangat sering, dan orang tersebut bukanlah perusahaan periklanan. Setelah mencari dengan cermat, dikatakan bahwa orang ini sering menjalankan bisnis dan lebih mengenal 3 agama dan 9 kelas, tetapi baru-baru ini dia tidak ada di Tiongkok. Semua rantai itu melibatkan keluarga Su, tetapi tidak ada bukti. Su Zongsu sangat bersih dalam melakukan sesuatu, dan pada dasarnya kemungkinan untuk menarik keluarga Su sangat kecil. Terlebih lagi, karyawan Su yang menghubungi Zhang Ying adalah anak buah keluarga kakak tertua. Dan Su Zipei juga pergi ke Asia Tenggara baru-baru ini, tetapi hanya untuk kegiatan Thailand. Su Zipei dan Zhang Ying juga bekerja sama, dia dan Lucy kenal juga. Dari motif kejahatan, alasan juga dicari, cemburu. Bahkan jika mereka benar-benar melibatkan keluarga Su, mereka bisa mundur. Pertanyaan itu sepertinya membahas jalan buntu. Selama semua yang ditangani Su Zongsu tidak ada jejaknya, bagaimana dengan itu, bukan dia yang menanganinya. Misalnya, Wu Weimei dan Gu Qingsan. Leng Xicheng tidak perlu menyelidiki secara langsung. Setelah mencari tahu, ia tahu bahwa untuk memerdekakan hutang dan hutang judi, ia masih berhutang riba setelah menjual rumah dan mobil. Dengar-dengar, ia belum melunasinya. Dia terus mencari dirinya dan Gu Qingqing untuk meminta uang, yaitu untuk mengisi lubang ini. Selain itu, dia juga memiliki kontak, yaitu Su Zijin. Keluarga Su lagi, dan Su Zijin. Setelah memeriksa dengan teliti, bahkan Gu Qingsan juga mendapat bantuan Su Zijin ketika dia dibebaskan dari penjara. Meskipun perusahaan tempat Wu Weimei menugaskan Su Zijin untuk menjual rumah setelah itu, dan riba yang mendesak mereka untuk membayar kembali uang juga dipicu oleh keluarga Su, Su Zongsu memeriksa keduanya dan tidak dapat menemukan sesuatu. Hanya Wu Weimei yang terus menggunakan namanya untuk mendaftarkan kartu telepon baru untuk menelepon Su Zijin. Dia pikir ini tidak bisa diketahui siapapun. Siapa tahu informasi investigasi langsung terungkap. 2277 Serangan Maut 6. Jika itu orang lain, tidak perlu menyarankan. Tangkap saja orang itu. Tidak peduli apa yang lembut atau keras, tidak mungkin menangkap ancaman keluarganya. Lagi pula, kamu menyakiti kerabatku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Tapi orang ini adalah Wu Weimei dan Gu Qingsan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Gu Qingqing juga tahu bahwa ibunya telah berkolusi dengan orang lain, bahkan jika ia tidak ingin membunuhnya,
ia juga ikut serta dalam kejadian tersebut. Dia juga tahu, saat ini, ketika dia bertanya kepada siapa mereka, mungkin dia bisa tahu yang ingin mencelakainya, tapi dia bahkan tidak repot-repot bertanya. Tidak peduli seberapa patriarki Wu Weimei sebelumnya, seberapa eksentrik, dan seberapa buruk dia memperlakukannya, dia menahannya, namun, ini adalah ibunya, dan dia membesarkannya. Namun, dia benar-benar bersekongkol dengan orang lain untuk menculik dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menolak seseorang, tidak peduli apakah orang ini akan memperlakukannya dengan baik atau jahat, dia tidak akan pernah ingin menghubunginya lagi dalam hidup ini. Sebelumnya dia melakukan ini kepada Leng Xicheng, sekarang dia juga melakukan ini kepada ibu dan kakaknya. Tidak bisa kasar, tapi bisa dibeli. Leng Xicheng tahu bahwa mereka sekarang kekurangan uang. Jika mereka menebus riba yang mereka miliki sekaligus, mungkin mereka masih bisa berbicara dari mulut mereka. Tapi sekarang masalahnya adalah dia kekurangan uang. Leng Yunting membekukan semua kartu bank dan rekeningnya, dan rumah serta mobilnya disita. Jika dia tidak membuat akun lain sebelumnya, di dalamnya ada jutaan dana likuid, sekarang dia bahkan tidak bisa mengeluarkan uang investasi. Wu Weimei tidak berinvestasi banyak pada rentenir, tapi sekarang harganya 2 atau 3 juta yuan, dan dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Orang kedua ini tidak peduli dengan keselamatan Gu Qingqing. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan Gu Qingqing untuk melakukan kejahatan demi sedikit uang. Gu Qingqing masih menghalangi hubungan keluarga dan bahkan tidak mengejar kejahatan yang mereka lakukan. Ia dan Gu Qingqing sekarang berada di ambang perceraian. Jika ia bertindak kasar terhadap mereka, ia khawatir hal itu akan berdampak negatif. Namun, masalah ini tidak bisa diabaikan. Setelah berlangganan, Leng Xicheng memutuskan untuk menelepon mereka. Jika mereka tidak bisa, mereka akan membujuknya. Lagi pula, mereka mungkin tidak tahu bahwa dia tidak punya uang. Tetapi ketika telepon tersambung, ponselnya tiba-tiba mati. Leng Xicheng tercengang, panggilan aslinya tidak bisa dihubungi. Bagaimana dengan nomor yang baru ia lamar? Kali ini bisa tersambung, tetapi dengan cepat menunjukkan bahwa panggilan yang Anda tuju sedang sibuk. Jelas, dia ditolak. Dia sebelumnya meminta orang untuk mencari informasi tentang akomodasi mereka dan menemukan bahwa mereka tidak tinggal di hotel di luar selama setengah bulan, atau tinggal di hotel kecil yang tidak memerlukan registrasi KTP. Rumah itu sudah tidak ada dan ponselnya ditolak. Ternyata dia masih bisa mencari orang untuk mengawasi mereka. Saat ini, dalam situasi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi dia terus mencarinya. Akhirnya setelah beberapa hari dia mendapat kabar bahwa Gu Qingsan berada di pinggiran kota mesin atom tersebut menggunakan kartu bank atas namanya. Kalau begitu, orang kedua ini juga harus tinggal tidak jauh dari pom bensin itu. Dia segera mencari detektif swasta dan berjongkok di lingkungan sekitar sepanjang hari, terutama untuk mencari hotel kecil dan rumah sewaan yang tidak memerlukan pendaftaran nama asli. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan kedua orang ini. Leng Xicheng sedang menyelidiki karpet, ia ingin mencari tahu keberadaan mereka. Sebenarnya, di sana, Wu Weimei mencoba menghubungi Gu Qingqing lagi. Tentu saja bukan karena kasih sayang keluarga, tapi demi nyawanya. 2278 Serangan Maut 7. Beberapa waktu ini, Wu Weimei dan Gu Qingsan telah melewati masa yang tertidur. Meskipun Gu Qingqing tidak ingin meminta pertanggungjawaban mereka tidak masuk penjara dan tidak diadili. Sepertinya mereka telah melakukan kasus sebesar itu dan tidak ada masalah yang sama sekali. Selain itu, kebebasan tampaknya sangat baik. Namun, sekarang mereka masih berhutang uang. Ribanya berbeda dengan Gu Qingqing. Mereka hanya akan mengincar Anda jika tidak melihat uang. Awalnya, masalah Gu Qingqing sudah selesai, dan uang yang bisa mereka bagikan kebetulan bisa melunasi hutangnya. Tetapi Gu Qingqing melarikan diri dan pihak lain menolak untuk membayar hutangnya. Tanpa uang, riba mengejar lebih ganas dari masa lalu. Su Zijin meminta uang pada Su Zijin, dan Su Zijin tidak memedulikan mereka sama sekali. Sekarang, mengganti nomor, mengganti nama, belum tentu menghindari Gu Qingqing, sebaliknya, mereka menghindari riba. Mereka masih menyesalinya. Sekarang mereka tahu bahwa Gu Qingqing dan Leng Xicheng telah kembali bersama. Meskipun Leng Xicheng tampaknya diusir oleh orang tuanya, tapi ia adalah anak tunggal. Jika dia tidak mempermainkan Gu Qingqing,
mungkinkah Leng Xicheng masih akan membayar uang untuknya? Namun saat ini, mereka tidak berani meminta uang kepada Gu Qingqing. Setelah bersembunyi selama beberapa saat, akhirnya suatu hari Su Zijin menelepon dan berkata, "Aku bisa membayar uang kalian, dan aku bisa melarikan diri untuk kalian. Tapi aku punya satu syarat. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, aku tidak ingin melihat Gu Qingqing muncul di depanku lagi." Wu Waimei dan Gu Qingshan saling memandang satu sama lain, keduanya sedikit ragu. Sekarang Gu Qingqing tahu bahwa waktu itu kita sedang merencanakannya, bagaimana mungkin dia mendengarkan kita lagi? Selain itu, jika kita berhasil menipunya, siapa yang akan mengambil alih setelah itu? Dengarkan dengan jelas, aku tidak ingin melihat Gu Qingqing ada lagi. Entah itu Yan Cheng, Sang Cheng, dalam negeri, atau luar negeri, aku ingin orang ini menghilang sepenuhnya. Bayar tunggakan Anda sebesar 1 juta yuan. Jika Anda sudah mengerti, segera hubungi saya. Kesabaran saya terbatas. Dalam 3 hari, jika Anda tidak setuju, saya tidak akan menghubungi Anda lagi. Setelah diungkapkan, Su Zijin langsung menutup telepon. Gu Qingshan dan Wu Waimei saling memandang. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka kali ini, mereka juga tahu apa maksud Su Zijin. Ini untuk membunuh mereka. Gu Qingshan, jangan lihat dia yang selalu jahat, biarkan dia menculik dan bertarung dengan kejam, dia masih tidak berani. Dia tidak berani, dan Wu Waimei bahkan lebih tidak berani. Selain itu, Gu Qingqing dibesarkan oleh Gu Qingqing sejak kecil. Ia benar-benar baik pada mereka berdasarkan hati nurani. Kali ini, ia tidak membiarkan mereka masuk penjara karena kejahatan sebesar itu. Penculikan tidak terlihat jelas di belakang, dan pembunuhan. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah pembunuhan. Tidak seperti penjara, ini hukuman mati. Atau, lupakan saja, pergi ke kota Lengxi dan minta maaf dengan tulus, berjanji untuk tidak mengeluarkan uang sembarangan di masa depan. Mereka pasti akan membantu kita, kan? Gu Qingshan juga setuju. Kedua orang itu berdamai sejenak. Tepat pada saat itu, Leng Xicheng menelepon. Wu Waimei baru saja akan menerima panggilan itu, dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari kamar sewa mereka. Keduanya sedikit bingung, siapa? Orang-orang di luar tidak menjawab, lalu mengetuk pintu dengan keras. Ada orang yang tiba-tiba menendang pintu dan kemudian menerobos beberapa pria. Gu Qingshan, jika kamu tidak membayar kembali, kami akan membunuhmu. 2279 Serangan Maut 8. Tanpa berpikir panjang, dia datang begitu cepat dan mengetahui lokasinya dengan sangat akurat. Sekilas, Su Zijin yang mengirim mereka. Su Zijin juga tidak benar-benar bodoh. Meskipun dia telah berhubungan dengan kedua orang ini, dia tidak secara pribadi meminta mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Gu Qingqing pada saat itu, tetapi mengarahkan kelompok rentenir ini untuk memberitahu mereka melalui mereka. Mereka mengambil risiko. Mereka tidak pernah tahu bahwa Su Zijin adalah orang yang membeli rumah mereka dengan harga murah, dan Su Zijin juga meminjamkan riba kepada mereka. Su Zijin juga mengirim riba untuk memaksa mereka di belakang. Kali ini, dia jelas menyadari bahwa jika Gu Qingqing tidak dibunuh secepat mungkin, ketika ibunya bangun dan mengatakan yang sebenarnya, dia akan mati. Leng Xicheng tidak akan melepaskannya, Su Zongsu, yang telah disembunyikan dari Drum, juga tidak akan melepaskannya. Jika sekarang dia mengangkut untuk membunuh Gu Qingqing, selama ayahnya tidak dapat menemukan bahwa dia yang transmisi orang untuk melakukan hal-hal ini, keluarga Su hanya memiliki satu anak perempuan, keluarga Su harus melindunginya. Dia juga tahu bahwa Gu Qingshan dan Wu Waimei tidak melakukan hal itu. Sederhananya, jika godaan tidak berhasil, maka akan mengancam. Tentu saja, ini harus diserahkan kepada rentenir. Saat ini, mereka secara alami tidak dapat membayar, dan menyewa menerima perintah Su Zijin, tentu saja mereka harus sedikit kejam. Bagaimana dia bisa mengingat ancaman yang paling menyakitkan ini? Tentu saja, potong rahangnya. Pada saat ini, salah satu rentenir mencengkram lengan, dan yang lainnya memegang telapak tangan dan meletakkannya di atas meja. Bos kami berkata, terakhir kali dia mengatakan bahwa dia membayar kembali uang 7 hari yang lalu, dan dia tidak bisa membayar 1 hari pun. Bahkan jika pokok pinjaman tidak mengganggu hari ini, bunganya selalu harus dikumpulkan. Setelah mengatakan itu,
dia langsung memotong jari kecilnya. Mata Gu Qingsan menjadi pucat, dan Wu Weimei di sebelahnya juga menangis. Sebelum rentenir pergi, dia meninggalkan kalimat. Ini hanya bunga. Jika dia tidak membayar kembali uangnya dalam 7 hari, itu akan menjadi lebih dari sekedar jari. Jarinya dipotong, apalagi yang harus dikatakan, tentu saja, dia mengambil jari yang patah dan segera pergi ke rumah sakit untuk mengangkatnya. Masalahnya, mereka pergi jauh ke rumah sakit dengan afiliasi untuk menemui dokter, dan bahkan tidak mampu membayar untuk jahitan operasi. Wajah Gu Qingsan mucat karena kesakitan. Ia tiba-tiba bangkit dari tempat tidur rumah sakit dan mengucapkan giginya. Suruh dia kemari. Aku tidak bisa cacat. Bahkan saat ini, Wu Weimei tidak berani menelepon Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak pernah menghormati mereka. Ia hanya berani mencari Gu Qingqing. Qingqing, semua kesalahanku di masa lalu, dan apapun yang kamu benci, semuanya ada di tubuhku. Ibu telah merawat Anda selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saya hanya meminta Anda. Jari saudara Anda dipotong. Kami berada di rumah sakit sayang. Tolong, bantu saudara Anda. Gu Qingqing juga ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjawab panggilan itu. Namun, begitu mendengarkan panggilan itu, ia tidak memiliki gejolak di dalam hatinya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Gu Qingqing hanya berkata, kamu tidak perlu melakukan banyak trik jika menginginkan uang. Memikirkan alasan ini benar-benar menyulitkanmu. Belum lagi berapa banyak uang yang kalian keluarkan di masa lalu. Kali ini, aku sering menerima warisan ini. Ini baru beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa aku tidak bisa membayar biaya pengobatan? Bahkan jika dia mematahkannya, dia pantas mendapatkannya. Gu Qingqing masih marah setelah menutup telepon. Leng Xicheng bertanya, ibumu yang menelepon. 2280 serangan maut 9. Dengan susah payah ia mendapatkan berita ini, mana mungkin Leng Xicheng melepaskannya. Mata Gu Qingqing seketika menjadi dingin. Kamu tidak boleh mencarinya, tidak boleh menghubunginya, apalagi memberikan uang. Jika kamu berani menghubunginya, jangan pernah muncul di depanku lagi. Leng Xicheng pun bertanya, jadi kamu tidak ingin tahu, siapa yang mencelakaimu? Mereka pasti tahu, kan? Leng Xicheng, sekarang kita belum kembali, kan? Suara Gu Qingqing juga tenggelam, ekspresi tiba-tiba menjadi tenang. Jika kamu ingin bersamaku di masa depan, jangan menghubungi mereka. Jika saya tahu Anda diam-diam menemui mereka di belakang saya, kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Dia berkata sambil berjalan ke kamar tidur, dia menoleh ke belakang di depan pintu, dan berkata dengan dingin. Aku melakukan apa yang aku katakan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup pintu. Leng Xicheng juga tidak berdaya, tetapi ia tidak bisa pergi sendiri, tetapi ia bisa meminta seseorang untuk bertanya. Kebetulan Gu Qingsan juga berada di rumah sakit afiliasi, jadi dia bertanya tentang masalah ini. Begitu dia bertanya, dia tahu bahwa Gu Qingsan telah memotong jari kelingkingnya. Meskipun dokter melakukan operasi jahitannya, dia sedikit terlambat untuk datang ke sini untuk mengobati penyakitnya. Selain itu, mereka mengeluarkan biaya operasi, tetapi setelah membayar biaya operasi, mereka tidak punya uang untuk perawatan lanjutan, apalagi hidup. Mereka juga dianggap miskin dan kekurangan amunisi dan makanan. Ternyata Wu Weimei masih memiliki beberapa perhiasan dan tas berharga. Belakangan ini, bersembunyi di Tibet sudah lama dijual, apalagi bermimpi dengan riba. Jika ada masalah, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Di satu sisi, kehidupan mereka sangat suram sekarang, dan dia takut hatinya akan melunak. Di sisi lain, dia tidak bisa menerima apa yang mereka lakukan sebelumnya. Sekarang mereka seperti ini, bisa dianggap baik, tidak heran jika Gu Qingqing tidak ingin bertemu atau memaafkan. Tuan Leng, apakah saya harus meninggalkan sedikit uang untuk mereka? Menyembuhkan penyakit. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, biarkan saja. Perhatikan mereka, jangan biarkan rentenir itu membunuh mereka. Jika tangan Gu Qingsan benar-benar tidak bisa diangkat dengan baik, mungkin kemarahan Gu Qingqing akan mereda. Sekarang dia hanya satu tong bahan peledak, sedikit demi sedikit. Gu Qingsan menunggu seharian di kamar pasien. Pada malam hari, dia mengalami demam tinggi lagi, seperti lukanya agak infeksi. Setelah dokter mengetahuinya, dia segera mengambil tindakan,
tetapi rahangnya tidak dapat dipertahankan. Selain itu, biaya pengobatan ini pada dasarnya telah menghabiskan seluruh uang mereka. Sekarang uang yang ditambahkan untuk kedua orang tidak lebih dari 100 yuan, bahkan sulit untuk hidup. Telepon Gu Qingqing lagi, kali ini dia tidak menjawab. Dia juga menelepon Su Zijin. Mereka tidak pernah hidup dalam kemiskinan seperti ini selama bertahun-tahun, dan hampir membuat kedua orang itu gila. Kemudian, saya mendengar bahwa Li Hongrui juga dirawat di rumah sakit. Wu Waimei dengan wajahnya dan mendatangi pintu. Dia tidak melihat Su Zijin, tetapi hanya melihat Su Zongsu yang menemaninya. Su Zongsu mengetahui masalah saat ini begitu terlihat. Lagi pula, Su Zijin membeli properti mereka dengan harga murah dan dia berpura-pura tidak tahu, bukankah ini ibu mertua Leng Xicheng, ibu Gu Qingqing. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak peduli seberapa bodohnya Wu Waimei, dia tidak berani mengatakan bahwa dia ingin mencari Su Zijin. Dia hanya bisa berkata, aku mendengar istriku sakit, jadi aku datang untuk melihatnya. Su Zongsu mengangguk. Dia baik-baik saja, pergilah. Selanjutnya bab 2281 serangan maut 10.